Tritunggal Maha Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Ajaran siapa lagi tuh Tritunggal Maha Kudus? Dari mana kalian dapat ajaran kayak begitu? Itu ajaran dari Adam, itu ajaran dari Adam. Nenekmu kiper, di mana Adam mengajarkan itu? Di mana? Ya, Kejadian 1 sampai 3. Nah, itu ya, kitabnya gimana? Bani Israel yang mengerti bahasa Ibrani mereka. Mereka nggak menuhankan Tritunggal. Kenapa kalian yang umat terjemahan ngerti Ya, ngerti aja kagak? Kenapa justru menuhankan 3 Tuhan? Terus Markus 16 ayat 15 gimana dong? Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Gimana tuh? Injil yang mana? Ya udah, Injil, pokoknya Injil tentang Yesus. Nah, itu dia makanya kalian itu beriman asal iman. Injil yang mana yang minta diberitakan? Nyembah kepada Yesus gitu. Ada ajarannya Yesus gitu. Berarti Islam melanggar Taurat ya? Lah, Taurat itu diperuntukkan kepada siapa? Bani Israel. Nah, kalian Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cahaya Iman Islam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. As'aluka najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, rahmat, inayah dan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Tetapi saya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kenikmatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Maupun itu harta, apapun tidak bisa digantikan oleh apapun, yaitu berupa kenikmatan iman Islam. Karena hanya hidayah itu Allah yang berhak memilihnya siapa yang Dia kehendaki. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa menjunjung sunnah-sunnahnya hingga ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan fillah, kali ini saya akan menonton atau mereaction video lagi dari kontennya Abang Zuma yang pastinya. Karena saya tidak akan bosan-bosan menonton videonya Abang Zuma, karena ilmunya beliau itu sangat luar biasa. Kita patut untuk ditonton dan patut juga untuk kita dukung channelnya dengan cara subscribe channelnya Abang Zuma. Jangan lupa di like juga dan komen yang positif. Bila perlu Anda harus nge-share video-videonya Abang Zuma untuk memberitakan syiar-syiarnya Abang Zuma yang sangat luar biasa ini. Karena menyebarkan kebaikan itu pahalanya luar biasa. Dan kali ini saya akan menawarkan kepada ikhwan fillah semua, barangkali ikhwan fillah ada rekom menonton atau mereaction video apa tentang sholawat atau tentang dialognya Ustadz Zuma atau dialognya siapapun, ikhwan fillah bisa di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan membuat videonya ya, seperti itu. Yang pasti di sini saya tegaskan lagi, saya di sini hanya menonton video dan saya akan mengambil hikmah dari video tersebut atau dari dialog tersebut. Yang pasti saya seperti itu. Oke, sebelum lanjut jangan lupa ikhwan fillah untuk berkenan like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk meng-share video-video dari Cahaya Iman Islam, karena menyebarkan berita kebaikan itu sangat luar biasa pahalanya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, ceritanya seperti ini. Di judulnya videonya Abang Zuma itu
Ada dua pemuda mengajak debat Ustaz Zuma lewat via telepon. Yang pasti ada dua orang menelpon Abang Zuma untuk mengajak berdebat gitu loh. Dan saya di sini ini saya sebenarnya udah nonton videonya. Itu sebenarnya sangat lucu. Lucunya seperti apa? Ketika mengajak debat Ustaz Zuma, seharusnya menyiapkan dulu datanya gitu loh. Jadi saran saya untuk oten-oten yang mau berdebat dengan Ustaz Zuma, persiapkanlah datanya biar kita yang menonton itu makin seru gitu loh. Jangan nggak bawa dalil lah gitu loh, bawalah dalil gitu loh yang baik dan benar seperti itu. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung tonton videonya. Ada apa kawan? Hantam. Nih, Bil ada dalil enggak? Bil. Ajak aja sini. Kenapa rupanya? Awalin dulu tuh. Kang Juma. Iya, saya sendiri. Kenapa? Lu mau makan babi enggak? Enggak dong, itu kan diharamkan. Kalau terpaksa gimana? Nggak ada makanan lagi, nggak apa-apa dihalalin ya? Kalau terpaksa mau kayak mana lagi? Itulah hebatnya. Berarti setengah-setengah dong? Enggak, terpaksa di situ statusnya tetap aja haram. Berarti Islam melanggar Taurat ya? Lah, Taurat itu diperuntukkan kepada siapa? Bani Israel. Nah, kalian Bani Israel. Ya bukan. Ya udah. Bukan, gue Bani Batak. Iya, makanya. Gue permasalahin kalau Kristen nggak ngikutin Taurat. Iya, makanya kalian itu kan bukan pengikutnya Yesus. Yesus itu kan untuk Bani Israel. Terus Markus 16 ayat 15 gimana dong? Markus 16 ayat 15. Pergilah Kenapa? ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Gimana tuh? Injil yang mana? Ya udah Injil, pokoknya Injil tentang Yesus. Nah, itu dia makanya kalian itu beriman asal iman. Injil yang mana yang minta diberitakan? Nyembah kepada Yesus gitu. Ada ajarannya Yesus gitu. Tritunggal Maha Kudus. Ajaran siapa lagi tuh Tritunggal Maha Kudus? Dari mana kalian dapat ajaran kayak begitu? Itu ajaran dari Adam. Nenekmu kiper, di mana Adam mengajarkan itu? Di mana? Ya Kejadian 1 sampai 3. Nah, itu ya, kitabnya gimana? Bani Israel yang mengerti bahasa Ibrani mereka. Mereka nggak menuhankan Tritunggal. Kenapa kalian yang umat terjemahan ngerti Ya, gitu. ngerti aja kagak? Kenapa justru menuhankan 3 Tuhan? Saya ingatkan lagi untuk para oten. Kalau mau menelpon atau mengajak debat kepada Ustaz Zuma, itu harus bawa dalil. Sebenarnya, tapi ya udahlah, saya tuh mau menonton video ini karena lucu gitu loh. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kamu menyembah 21 Tuhan ya kalau kamu. Baca nggak buku-buku Ibnu Kalian Rusyid? Kalau kalian nelpon saya ini. ada tulisan kamu. Kalian nelpon saya ini mau curhat, mau belajar atau mau apa? Debat. Wow. Mau debat tentang apa? Debat. Saya bingung kenapa kalian menganggap Al-Quran sama kekal dengan Tuhan pencipta. Masa buku dianggap sama kekal sama Tuhan? Itu kan menyekutukan Allah. Itu di mana? Di mana diterangkan di Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah Allah? Di mana? Bagi lu Al-Quran adalah ciptaan atau kodim? Al-Quran itu adalah buku yang terdiri dari kertas dan tinta. Kenapa rupanya? Ya udah, terus buatannya itu Al-Quran kodim atau enggak, atau ciptaan? Kamu sudah lihat dia itu buku, kertas, tinta, masa itu kodim? Gimana ceritanya? Ya berarti lu buta. Ya cuma buta sila. Sejak kapan Allah itu adalah buku? Siapa yang ngajarin kalian? Bukan dalam pemahaman asu aja Al-Quran itu adalah kodim. Nah, itu kan. Nah, aduh, sekarang gini aja deh. Kalian udah ada pemahaman tentang itu. Sekarang gini, yang memberikan contoh menyembah kepada Yesus itu siapa? Apa? Siapa yang memberikan contoh menyembah kepada manusia bernama Yesus? Ya Yesus lah.
Di mana? Di mana Yesus memberikan contoh itu? Di mana? Kapan? Yohanes 20:28. Yohanes berapa? 20:28. Gimana? Iya. Lu disuruh berdoa sama dia, mau minta sama dia. Ya, di mana dikatakan itu? Di mana menyembah Yesus itu? Menyembah Yesus itu adalah sebuah contoh dari Yesus. Di mana diterangkan itu? Bingung kan kalian? Maka kalian itu salah nelpon orang. Kalian harusnya telepon pendeta, bukan saya. Kalau saya ini kalian akan kayak gini. Kebingungan kan? Makanya saya saranin lagi. Bawa dalil. Udah itu aja. Bawa dalil. Lanjut videonya. Di mana tuh ya nanya? Kan ada kan mau minta kan? Mana dalilnya? Di mana Yesus mencontohkan menyembah dirinya? Yang ada yang memberikan contoh menyembah Yesus itu iblis. Mau bukti? Mau gimana emang? Iya, iblis yang memberikan contoh kepada kalian menyembah Yesus itu, bukan Yesus. Yesus itu kepada iblis aja Yesus mengajarkan untuk nyembah kepada Allah. Lah kalian malah nyembah kepada Yesus. Yang mana nyembah Yesus itu ajaran iblis. Iblis yang mencontohkan itu pertama kali. Kalian menjadi pengikutnya sekarang. Gimana nih? Mau dalil? Iya, dalilnya mana? Udah minta aja, kasih aja bacain. Oke, saya bacakan ya. Di dalam Markus, tolong buka Bible kalian. Di dalam Markus 5. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Coba Anda lihat. Sampailah mereka ke seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seseorang yang kerasukan. Ingat, datanglah seseorang yang kerasukan roh iblis dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering orang ini dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggunya dan dimusnahkannya lagi. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan. Kenapa? Karena dia kerasukan setan. Siang malam orang ini berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya sendiri dengan batu. Ketika orang yang kerasukan setan ini melihat Yesus dari jauh, berlarilah orang kerasukan setan ini mendapati Yesus, lalu menyembah kepada Yesus. Nah sekarang orang ini kerasukan setan menyembah kepada Yesus. Berarti orang yang menyembah kepada Yesus itu adalah orang kerasukan setan. Ngerti enggak kalian? Ngerti enggak? Wow. Ngeri-ngeri sedap. Aduh mantap sekali ya Abangku Zuma. Abangku. Iya aku, Masya Allah, aku beruntung punya ustadz yang seperti ini, cerdas, tegas, dan berani gitu. Wow. Lanjutkan lagi Abang Zuma. Jadi yang mencontohkan kalian menyembah kepada Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Berarti orang yang mengajak menyembah kepada Yesus itu semua adalah orang yang kerasukan setan semua itu. Sementara Yesus sendiri ketika datang. Sementara Yesus ketika datang kepada Bani Israel. Karena iblis tahu Yesus Tuhan, makanya disembah, tolol. Oh gitu. Sekarang kenapa Yesus itu tidak ada nggak iblisnya bawa lu? Kenapa Yesus tidak mengajarkan menyembah kepada dirinya? Kenapa hanya iblis? Ada nggak? Setan yang bawa lu ada nggak? Mana ada setan menyembah Allah? Namanya setan yang menyembah setan lah. Nggak menciptakan jin dan manusia, makanya dia nggak mau nyembah lu. Iya memang sebelum manusia dicipta, semua makhluk ciptaan Tuhan berupa iblis pun menyembah kepada Allah. Nanti ketika ada Adam, dia protes. Sehingga protesnya itu dia minta umurnya diperpanjang untuk bisa menyesatkan anak manusia. Nah, janjinya itu ditepatin di Kristen. Iblis akan menyesatkan semua manusia menyembah kepada selain daripada Allah. Kalian menyembah Yesus. Yang mencontohkan siapa? Iblis. Markus 5 ayat 2 sampai nomor 6. Sadar enggak kalian itu? Yesus itu
menyembah Yotfa Hefafe bukan Allah Subhanahu wa taala. Terserah. Anda mau mengatakan Yesus menyembah kepada Yotfa, terserah. Iya, Allah Tuhan bukan yang menciptakan, ada di Quran aja. Tidak menciptakan jin dan manusia itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tapi tidak sampai di situ. Jin ada dari golongannya yang tidak menyembah kepada Allah, namanya iblis. Manusia juga ada dari golongan manusia yang juga tidak menyembah kepada Allah, namanya Kristen. Menyembah kepada manusia. Makanya dikatakan iblis itu dari dua golongan. Ada golongan nggak menyembah Allah, iblis doang. Iblis itu ada dua golongan. Ada golongan dari jin, ada golongan dari jin, ada golongan dari tolol gitulah, nggak boleh gitulah bang, jangan gitulah bang, kita diskusi baik-baik aja, nggak tolol gitu. Kalau misalkan nggak bisa ngejawab ya udah gitu loh, nggak usah bahasa kayak gitu loh bang. Oke bang, sampai tolol gitu kan, gimana sih abang ini kalau misalkan nggak tahu atau nggak bisa ya udah mendingan nggak usah nelfon abang Zuma gitu loh. Oke lanjut ya, saya sarankan lagi buat teman-teman dari Kristiani itu tolonglah kalau misalkan tidak ada data ya udah nggak usah nelfon abang Zuma ataupun nantang abang Zuma, nanti malu gitu loh. Lanjut ya. manusia itu. Dengar Ya. Orang meskipun nggak nyembah Allah tetap aja manusia statusnya. Kata lu ini iblis doang nggak nyembah Allah, lu gimana sih lu? Nah sekarang begini, ada nggak iblis mencontohkan menyembah Allah? Ada nggak? Mana dalilnya? Ada nggak? Nah sekarang ada nggak contohnya iblis menyembah Yesus? Ada di kitabmu. Sekarang tunjukkan, ada nggak iblis menyembah kepada Allah? Tidak ada. Ada nggak iblis menyembah kepada Yesus? Ada. Kitabmu baca. Jadi yang mencontohkan menyembah Yesus itu iblis. Wow. Sadar nggak kalian? Kalian itu pengikut iblis. Sadar nggak? Wow. Sadar nggak? Loh kok Yod Hepape itu bukan Yesus. Yesus itu manusia ciptaan Tuhan. Ayo. Makanya saya katakan kalian itu salah telepon orang. Kalian itu harusnya nelpon pendeta yang bisa nipu kalian. Saya itu tugasnya menyadarkan kalian. Kalau kalian mau sadar dari kesesatan baru telepon saya. Kamu udah dibantai sama Ferguson, Zuma. Ferguson sekarang sudah tinggal nama, tidak ada apa-apanya. Baca kitabku aja dia nggak bisa. Gimana mewajarkan saya? Islam itu punya buku panduan namanya Quran. Kalau mau mengajari Islam, kalian harus paham kitabnya. Ayo. Panggil dia sekarang, telepon dia sekarang. Kalian kan sini nelpon saya tujuannya mau belajar. Ya kan? Nah ini saya ajarin. Tapi kalau Anda mau berdebat dengan saya, oh salah. Kamu harusnya berdebat. Ya, aman-aman. Nelpon saya pasti tujuannya supaya kalian itu tercerahkan. Kalau kalian mau belajar dogma, doktrin, kamu belajar nelponnya ke pendeta, jangan ke saya. Sabar. Gitu. Gimana? Jadi menurutmu agama Kristen paling parah di Semitik ya? Oh, ajaran Kristen itu bukan Semitik. Aduh, ngawur kamu itu. Kristen itu ajaran dari Yunani, dari pagan Romawi. Ada-ada aja. Siapa yang ngajarin Kristen ajaran Semitik? Nenekmu kiper. Ada-ada aja. Ini kan ada juga nih di Matius 28 ayat 16 sampai 18, 16 sampai 18 itu manusia kan juga nyembah Yesus itu. Siapa? Nah itu berarti kalian pengikut manusia itu kan? Kalian selain Yesus melarang untuk disembah karena dia memang Tuhan. Dari mana? Siapa yang ngajarin kalau Yesus itu adalah Tuhan? Nah, lu baca aja tuh. Nah, itu kan? Masa seorang Kristen dari lahir kamu nggak bisa jawab hal yang prinsip di dalam agamamu? Siapa yang ngajarin menyembah Yesus? Siapa yang ngajarin Yesus itu Tuhan? Kamu nggak bisa sebut kan? Keluh lidah kamu. Kenapa? Di dalam dirimu itu ada iblis. Endal dulu, Ben. Ya aman-aman. Kalian salah orang nelpon.
Kalian kalau mau belajar tentang doktrin dogma pembodohan, nelponnya ke pendeta. Kalau mau waras, baru nelpon saya. Enggak, kalau mau ngeliat Handle dulu ya. kenapa negara-negara mayoritas Kristen banyak yang maju? Udah jangan kayak gitu. Iya, maju dari segi dunia, oke. Dari segi dunia, oke. Allah itu menciptakan manusia, derajatnya sama. Yang membedakannya itu ketakwaannya mereka, bukan dari suksesnya tentang dunianya mereka. Yesus malah menerangkan. Bagaimana Yesus menerangkan? Lebih susah, lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya. Kalian bangga dengan mereka yang kaya itu. Padahal onta lebih mudah, lebih gampang masuk lubang jarum daripada mereka Kristen-Kristen yang kalian banggakan itu. Sadarlah kawan. Iya. Ya, sadar. Janganlah kamu mencoba. Oke, sebelum lanjut, saya ingin mengomentari tadi tentang Islam. Islam itu tidak memandang ras, suku, budaya, apapun itu. Warna kulit, warna mata, bentuk apa, bentuk hidung, nggak ada. Nggak ada diskriminalisasi. Itu tidak ada di Islam, nggak ada. Tidak masuk. Mau kulit hitam, mau kulit putih, mau kulit belawuk, mau kulit apa, mau kulitnya apa, mau matanya biru, mata hitam, mata apa. Di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan itu adalah iman dan takwa kepada Allah. Jadi nggak ada ya, misalkan ini nih kulit hitam nggak diterima, nggak seperti itu. Atau misalkan yang matanya sipit nggak diterima, nggak seperti itu. Yang pipinya merah nggak diterima, nggak seperti itu. Kalau di Islam itu nggak seperti itu. Di Islam itu jelas, maupun bentuknya manusianya seperti apa. Kalau sudah sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di mata Allah sama. Yang membedakan adalah iman dan takwanya kepada Allah. Seperti itu, oke? Jadi tidak ada tuh orang kaya nanti ini harus diginiin, harus diiniin. Orang miskin harus disingkirin atau nggak ada. Di Islam itu tidak ada seperti itu. Paham ya? Mungkin pencerahan dari saya sedikit seperti ini bawaannya. Ya semoga sih bermanfaat. Amin. Kita lanjut lagi bukan perdebatan sih. Menonton Ustaz Zuma mengajari yang menelpon ini loh. Ya lanjut. Pengalamanmu seperti kamu mencobai dia di masa itu di ulangan ya. Bukan sorry. Tunggu dulu ya. Sekarang mencobai gimana maksudnya? Mencobai gimana maksudnya? Kalian itulah yang mencobai Tuhan kalian. Bahkan dengan rendahnya kalian tempatkan Tuhan itu seperti apa gitu. Tuhan itu adalah prioritas yang tertinggi yang tidak tersentuh oleh logika manusia. Sekarang kalian merendahkan Tuhan, jadi manusia, dibunuh manusia. Ini ajaran dari mana? Tuhan wajah punya wajah kok. Iya. Coba kamu tunjukkan wajahnya Allah kayak mana? Manusia dong Tuhan lu. Coba. Sekarang kamu tunjukkan wajahnya kayak mana? Ini saya belum masuk ke original tesnya loh. Kata wajah bahasa Qur'annya. Ini bahasa Indonesia aja dulu. Bisa kamu tunjukkan wajah Allah? Ya lu bisa nunjukin wajah Yesus nggak? Gimana? Bisa nggak lo? Bisa nunjukin wajah Yesus nggak lo? Ya enggak lah. Dia hidup di abad pertama. Gimana sih? Tuhan dong Yesus. Aneh banget ya orang ini ya. Oke, contoh sederhananya seperti ini. Saya tidak tahu presiden pertama Indonesia. Masa presiden pertama Indonesia Tuhan? Gimana ada aja ini abang inilah. Astagfirullah. Gak punya dalil. Nelfon abang sumpah jadi kayak seperti ini. Lanjutlah. Kamu bisa nunjukkan wajahnya Soekarno? Tuhan. Bisa. Tuhan dong Soekarno. Soekarno juga Tuhan dong kalau ngikutin cara berpikir lu. Dasar. Ayo yang hebat lah. Kalau nelpon saya itu kalian harus siapkan narasumber yang hebat. Kalau cuman kalian kan statusnya apa ini ya bilangnya?
Kamu aja kalah sama Ferguson. Ya mana Ferguson kalahnya di mana? Osimhen Kemali tahu nggak? Kalahnya di mana? Osimhen Kemali udah dibantai sama Pak Gracia Pelo tahu sampai Aduh, habis. kalau cuman kayak begitu itu klaim biasa aja, siapapun bisa. Kalau cuman klaim semua orang bisa kok. Lu jadi nggak mau debat sama Pak Gracia Pelo di debat offline langsung, debat di tempat langsung, jangan main online debatnya. Ya, emang hebat dia kalau sudah ketemu langsung. Apa bedanya coba? Iya gak apa-apa main debat di offline. Kalau Anda nggak berani berarti Anda banci. Kok nggak berani pula? Apa Ya, pulang? offline Kira-kira gini. Kalau debat langsung itu kemampuannya bertambah. Atau nggak apa-apa itu lebih bagus kan? Atau tetap aja Tuhannya manusia? Berubah enggak Yesus itu menjadi pencipta alam semesta kalau debat langsung? Enggak kan? Tetap aja manusia kan? Yohanes 1 ayat 3 segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Kata siapa? Kata siapa? Dibaca aja Injil Yohanes. Iya, kata siapa? Yang kamu bacakan itu kan karangan orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Ya udahlah, kamu itu tertutup oleh kebenaran. Kebenaran yang mana yang kamu maksud? Kebenaran hakikat yang menyembah Tritunggal Maha Kudus. Nah itu nenekmu kiper yang ngajarin itu. Yesus nggak ngajarin itu. Tahu dari mana kalau Quran berasal dari Tuhan? Gimana? Ya tahu dari Al-Quran dong. Dari ayatnya. Iya dong. Iya dong, pasti dong. Bisa ngarang novel gue tulis. Pasti dong. Sekarang kan Tuhanmu sudah. Kalau itu begini loh. Zaman dulu itu udah nggak kitab suci. Begini loh. Begini loh. Cara pikiranmu gitu. Begini loh. Sekarang begini. Yesus itu Tuhanmu sudah nusung menjadi manusia, iya kan? Benar nggak? Benar nggak? Tuhanmu itu sudah menjadi manusia bernama Yesus. Benar nggak? Cara pikir lu gitu kalau ngikutin cara pikir. Sekarang ketika Tuhanmu sudah menjadi manusia, pernah tidak dia berbicara langsung kepada Lukas? Sembah aku, udah gue buang di masa lalu itu udah jadi kitab suci itu. Kalau ngikutin cara pikir lo. Nah sekarang Yesus itu kan Tuhan menurut kalian, sudah menjadi manusia. Ada tidak kitabnya Yesus? Tulisan Yesus, perkataan Yesus. Kalau di Al-Quran itu kan jelas, ada firman Allah, ada sabda Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekarang sabda Yesus mana, firman Allahnya yang mana? Bisa kalian bedakan? Nggak bisa kan? Iya, kenapa nggak bisa? Karena kitabmu itu cuma tulisan orang-orang yang kalian tidak kenal. Tulisannya Yohanes. Emang tahu dari mana? Dari mana kalau kamu tahu kalau itu adalah pengajaran Yesus? Dari mana kalian tahu? Lukas nggak pernah bertemu Yesus, Markus nggak pernah bertemu Yesus, Paulus juga demikian. Coba. Ayo. Bagimu Injil itu cuma fiksi ya cuma. Jadi yang ngajarin kalian menyembah Yesus itu udah tahu kan? Bahwa iblis yang mengajari kalian menyembah Yesus. Sadarilah itu. Jadi yang kalian contoh itu adalah iblis. Orang yang mengajarkan menyembah kepada Yesus itu adalah iblis. Iblis aja yang minta nyembah dirinya kok. Bang Rudi, gimana tanggapan? Idi menelpon sang akrobat. Orang sama Abang Rudi ini rame ya. Wah itu loh. Mendingan sama Abang Rudi lah, ada perlawanan gitu loh sama Abang Suma. Ini kalau sama dua orang ini levelnya Abang Suma sih. Oke lanjut lah. Katanya Juma yang menyembah Yesus itu ajaran iblis. Gimana tuh Bang Rudi? Kenapa? Katanya Juma. Oh, akrobator diundang juga rupanya di sini. Baik. Alah, enggak usah kalian dengar si Juma itu aja dia itu. Rudi, yang mencontohkan menyembah Yesus siapa, Rud? Rudi, yang mencontohkan menyembah Yesus siapa, Rud? Tuhan menyembah Yesus. Siapa yang mencontohkan menyembah Yesus yang manusia itu, Rud?
Ajarin murid-muridmu di sini tuh, kasihan mereka tersesat jauh kali. Kita menyembah Yesus yang manusia, Yesus yang manusia. Nenekmu kiper, mana ada Yesus itu ilahi, di mana sisi ilahinya mana? Apa sisi keilahian Yesus mana? Mana ada manusia punya sisi keilahian? Kamu ini ada-ada aja. Tuhan wajib punya wajah, Pak. Ya. Bagaimana? Gini Ruth, saya kan ditelepon Ruth. Orang-orang ini kan selalu mengganggu, nelpon aja. Nah, sekarang kamu ajarin kepada mereka, siapa yang mengajarkan kalian itu menyembah Yesus, siapa yang mencontohkan itu. Itu penting. Tadi kan kamu bilang kalau Kristen itu Tuhan disalib. Saya mau nanya, apa tanggapanmu tentang Tuhanmu yang ngebakar selangkangan? Di mana dalilnya? Bisa kamu bacakan? Tuhan siapa yang bakar selangkangan di selangkangan? Nah, coba bisa kamu tunjukkan dalilnya? Di surga selangkangan, di bumi selangkangan. Siapa? Mana dalilnya? Selangkangan di neraka gimana itu? Yesus juga menjanjikan 100 istri. Itu mau diapakan itu istri 100? Selangkangan. Ayo. Itu Yesus menjanjikan 100. Bentar dulu. Ini orang Kristen ngomong kok nggak pakai data ya, minta dalil gitu lah Bang, cuma kok nggak dikasih. Mana ya dalilnya? Pakai dalil lah Bang kalau ngomong, jangan ngomong baik. Lanjut lah. Istri nanti di surga kalian itu, ayo. 3.900 gitu. Untuk apa itu 100 istri? 100 istri yang Yesus janjikan itu untuk apa, Ruth? Diskusi di SDN yo. Diskusi di SDN yo. Kamu punya kemampuan apa, Ruth, lawan saya, Ruth? Alah, yang penting Tuhanmu aja kalah gua berdebat. Yang penting keluar-keluar aja gitu. Yang penting keluar-keluar gitu ya. Yang penting keluar-keluar gitu. Kalau keluar-keluar itu, Ruth, tempatnya di gereja, Ruth. Kalau debat sama saya itu kudu pakai ilmu, Ruth. Ini aja ku tanya siapa yang mencontohkan menyembah Yesus, kamu nggak bisa jawab, Ruth. Siapa yang mencontohkan menyembah Yesus? Bisa kamu jawab? Ayo. Kita diskusi. Ini sudah diskusi loh. Saya ditelepon sama kalian loh. Ini sudah diskusi. Nggak asiknya kenapa? Karena kamu nggak mampu menjawab. Siapa yang mencontohkan menyembah Yesus? Iblis. Mana dalilnya? Markus 5 nomor 2 sampai nomor 6. Iblis menyembah Yesus. Itu yang kalian contohkan. Ayo. Menyembah batu mengajarkan, ayo. Mana dalilnya? Mana dalilnya orang menyembah batu? Mana? Coba. Ya sujud menyembah. Ya, kamu itu kalau sujud jadi Musa, Daud sujud menghadap kepada batu. Yakub juga sujud menghadap kepada batu tugu. Apakah mereka menyembah batu? Mama. Cuma ada kayak mama, Iya, karena kalian tidak mampu untuk mematahkan argumen saya yang berdalil. Sunat definisinya sampai sekarang semua nggak ngerti definisi sunat. Yesus aja mengajarkan nyembah kepada Allah. Kalian mencontoh iblis. Aduh. Lulus dulu kau definisi sunat, baru kau panggil aku ya. Iya. Aku keluar ya. Ya, silakan belajar lagi, Ruth. Nah, lihat tuh gurumu tuh. Manusia dong. Abang Yohanes sampai tidak bisa menjawab pertanyaannya Abang Zuma kan? Yang pertama itu. Ruth, siapa yang mencontohkan menyembah Yesus, Ruth? Nggak dijawab. Oke, lanjut. Lihat tuh gurumu tuh, lihat gurumu. Keok kan guru kau itu kan? Keok kan? Di depan batu. Siapa yang keok? Keok gurumu kan? Kamu udah telepon, dia itu paling menghindari saya. Giliran kalian telepon dia. Aduh, gimana sih? Aduh, kasihan sekali lah kalian ini.
Justru karena di Quran lu nggak ada, lu kenapa nggak nyembah batu? Lu sujud di depan dia, mengagung-agungkan tuh batu. Di mana Lu dalilnya? paling depan dia. Tunjukkan dalilnya. Gampang itu. Kalau kalian Nah, menuduh justru karena ada harus. dalilnya, berarti nyembah di depan batu itu karangan manusia itu. Mana dalilnya? Mana? Nggak ada dalilnya. Nah, berarti Apa yang lu lakukan? kalian itu menuduh berarti. Nggak ada dalil, gak usah ngomong. Nggak ada dalil, gak usah ngomong. Nanti adanya menuduh. Nggak ada dalil kok ngomong, gimana sih? Jangan seperti itulah bang. Kalau mau berdebat itu pakailah dalil, jangan pakai asumsi. Pakai dalil, karena sistemnya debat. Allahu Rabbi. Lah lu lihat aja orang gue lihat ininya gitu kok, sujud di depan batu, doa di depan batu. Bagaimana dengan Yakub yang mengambil batu kemudian sujud menghadap itu? Bagaimana Daud? Bagaimana Salomo? Bagaimana Musa? Bagaimana Abraham yang mengambil batu tugu untuk menyembah kepada Allah? Sujud menghadap kemana? Ke situ. Apakah mereka menyembah batu? Nah terus kenapa lu mempermasalahkan kalau Katolik itu ke patung? Kan juga kayak Kan ada perintahnya, jangan kau membuat patung, tuyul. ya udah itu kan itu Hah? Daud buat patung tabut gimana? Iya, paling Dia tidak menyembah batu. Dia hanya sujud menghadap ke sono. Beda dengan patungnya Yesus. Karena patungnya Yesus itu melanggar Yesaya 44 nomor 10. Siapakah mereka yang membentuk Allah dan menuangkannya ke dalam patung? Siapa? Kalian membentuk Allah dalam rupa manusia, lalu kemudian manusianya kalian patungkan. Melanggar kalian itu. Hah? Mau apa lagi? Nggak semua Kristen. Ya nggak semua Kristen, tapi paling tidak kalian menyembah manusia kan? Apa ada yang nganjarin kalian menyembah manusia? Berarti Tuhan lupa. Ayo. Bagaimana dia bisa mempunyai anak sedangkan dia saja tidak mempunyai istri? Di mana dalilnya di situ ada istri? Kata istri itu apa dalam bahasa Arab? Di situ dikatakan sohib. Sohib itu karib. Sahib itu sahabat. Sahib itu teman. Bagaimana mungkin Allah itu punya anak sementara dia tidak punya teman? Dia cuma sendiri. Kata Yesus di dalam Yohanes 10, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti kalau Tuhan itu cuma satu, bagaimana mungkin ada Tuhan dalam rupa lain? Berupa perempuan, berupa istri, berupa teman. Ayo. Nggak gini. Emang ada nggak di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengaku I am God? Versi Inggris coba cari Allah Subhanahu Wa Taala ngaku I am God. Ada nggak di Al-Quran? Al-Quran itu bahasa Arab bukan bahasa Inggris. Innani anallah la ilaha illa ana. Ada nggak Allah ngaku I am God? Kalau ada di versi Inggris gue mualaf. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ngaku I am God. Coba kamu lihat, coba kamu baca Toha, ayat Toha nomor 11, ayat 11. Coba. Beginilah orang yang tidak mengerti ilmu cara mengetahui isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu seperti apa? Saran saya seperti ini. Belajar dulu ilmu sorof, ilmu alat, ilmu asbabun nuzul, aimriti, mantek, balaghah. Anda harus belajar itu dulu. Jangan ke Al-Qurannya dulu. Karena cara mengetahui isi Al-Quran itu harus punya tata caranya seperti itu. Harus belajar ilmu-ilmunya dulu. Ya tidak salah kaprah. Biar tahu betapa ketatnya, betapa berhati-hatinya umat Islam menjaga Al-Quran. Yang menjaga Al-Quran itu Allah. Allah sendiri yang mengatakan, aku menurunkan Al-Quran dan aku pula lah yang menjaganya. Menjaganya dengan seperti apa? Ya dengan itu kaidah-kaidah Qurannya. Yang pasti kalau mau menafsirkan Al-Quran atau mengetahui isi Al-Quran, teman-teman wajib. Tidak ada sunnah, tidak ada wenang, tidak ada. Wajib belajar ilmu sorof, nahwu sorof, alat, balaghah, asbabun nuzul, mantek, dan lain-lain. Tapi insya Allah anak pesantren atau umat Islam itu pasti tahu ilmu seperti itu. Oke, lanjut ya. Bentar lagi saya mau
sahur. Mau sahur udah jam 2 lebih. Oke, lanjut ya. Bahasa itu, 11. ya. Baca tuh dalam bahasa Inggris coba. 20 ya. Surah 20 ya. Surat Toha ayat 20 ayat 14. Itu mualaf lo Pin, hati-hati lo Pin. I am that Allah, there is no deity except me, so worship me and establish prayer for me, my remembers. Lah itu deity, lah itu berarti sepakat sama Dewa Siwa dong. Kenapa bisa? Ya bukan God. Kenapa Deity, bisa? Bukan God ya. God itu apa memang? God itu apa memang? Deity kan dewa. Berarti Tuhanmu sepakat sama Dewa Loh, di situ tidak dikatakan seperti itu kok. Itu kan pemahaman kamu. Itu deity. Ayo. Itu deity, D-nya huruf kecil bukan God. Lah kok bisa kayak begitu? Memahami Quran kok kayak begitu modelnya? Al-Quran itu bukan bahasa Inggris. Makanya Al-Quran itu tidak bisa. Al-Quran itu tidak bisa dirubah ke dalam bahasa apapun. Diterjemahkan boleh, tetapi merubah Al-Quran menjadi bahasa lain itu nggak bisa. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Itu sudah jelas, itu sudah final. Tidak ada Tuhan selain Allah, sembahannya para nabi termasuk sembahannya Musa. Lah Kristen nyembah manusia. Yang ngajarin siapa? Allah itu kan udah banyak gitu. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Iblis. Yang mencontohkan siapa? Iblis. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Markus 5 nomor 1 sampai nomor 6. Allah wajib bukan Allah ini, Allah Israel, Allah Arab. Kenapa bisa? Apa alasannya? Nanti ku cari ya. Alasannya karena dikatakan Allah Mekah gitu. Iya. Nah, bagaimana dengan disebut dengan Allah Musa, Allah Abraham? Berarti Allah hanya untuk Abraham. Allah hanya untuk Musa. Ketika dikatakan Allah Israel, berarti Allah hanya untuk Israel. Gitu. Sementara Al-Quran menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhannya semesta alam. Ayo. Allah Amalek tuh, Allah Filistin. Di Inggrisnya Lord bukan God ya. Al-Quran itu bukan bahasa Inggris, sorry. Ada banyak. Nah, di situ aja Lord tuh bahasa Inggrisnya. Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Jadi memahaminya kudu wajib menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Ini mana ayatnya? Allah aku I am God, bukan deity atau Lord. Saya siap mualaf kalau ada ayatnya. Ya, emang Islam butuh kamu? Emang Islam butuh kamu mualaf? Islam hanya butuh orang yang berakal. Orang seperti Anda tidak dibutuhkan di Islam. Paham? Nggak butuh Islam itu. Lakum dinukum waliyadin. Silakan dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Oke? Lalu aja ngedebatin agama orang mulu. Orang berakal, orang-orang intelektual lah, intelektual lebih banyak dari agama kita. Kok orang pintar banyak dari agama kita. Iya, tapi coba kau panggil orang intelektual itu berbicara mengenai konsep ketuhanan. Panggil mereka. Lu udah tulis itu? Wah, udah setengah jam, udah 1 jam ini. Tuh, ada orang ngobrol tuh. Ada yang bangunin sahur. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu videonya. Nanti kita lanjut ke part 2-nya. Insya Allah besok saya akan buat lagi videonya. Karena ini sudah jam 2, maka saya mau siap-siap sahur dulu. Oke, buat teman-teman, barangkali saya ada kesalahan dalam berbicara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kaum Kristiani perlu saya ingatkan kembali, saya di sini tidak memojokkan ataupun menyudutkan dari teman-teman Kristiani. Yang pasti saya di sini hanya menonton Bang Zuma yang ditelepon oleh kaum Kristen ya. Dan yang pasti saya di sini hanya mengambil hikmah untuk menguatkan iman saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti saya seperti itu. Jika ada kesalahan itu murni dari saya karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai, dan yang pastinya teman-teman sudah like, comment, subscribe, dan jangan lupa di-share juga video-video dari Cahaya Iman Islam.
Buat ikhwan fillah semua, barangkali ada rekomendasi saya untuk menonton video apa, untuk mereaction video-video sholawat atau tentang perdebatan Abang Zuma dan lain-lain, bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.